Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Semoga semuanya dijumpai dalam keadaan kesehatan yang membaik, kehidupan yang lebih sejahtera dan aman. Hari ini kita berjumpa kembali dalam topik pembahasan mengenai pengambilan keputusan. Sebelum keputusan itu diambil, terlebih dahulu kita harus memahami masalah. Keputusan itu muncul setelah masalah diketahui. Kalau masalah belum diketahui, tentu keputusan tidak akan muncul. Orang akan bergerak lebih cepat atau orang akan mengambil keputusan dengan cepat ketika masalahnya sudah diketahui. Tetapi ada juga orang yang bergerak lebih cepat tanpa mengetahui masalah terlebih dahulu. Akhirnya keputusan yang diambil salah. Maka oleh sebab itu, pengambilan keputusan itu yang terpenting adalah memahami masalahnya terlebih dahulu. Dari kalangan mahasiswa banyak juga dijumpai bahwa mereka mengotak-atik dan membuat judul yang sempurna, sehingga judulnya kelihatan bagus, kelihatan akademisi, tetapi ketika ditanya masalahnya mereka tidak mengetahuinya. Maka oleh sebab itu, untuk membuat proposal penelitian, untuk membuat penelitian tentunya harus diketahui terlebih dahulu apa masalahnya, barulah dibuat judul yang disempurnakan. Maka oleh sebab itu, pengambilan keputusan yang dibahas pada pembahasan ini, terlebih dahulu kita memahami apa itu masalah. Masalah adalah kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada, sehingga penyebabnya perlu ditemukan dan diverifikasi. Nah, keputusan itu harus memahami terlebih dahulu masalah pokoknya apa. Masalah itu adalah kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada. Yang kesenjangan itu harus kita ketahui penyebabnya dan harus diverifikasi. Contohnya, di seluruh Indonesia banyak terdapat sungai. Maka di sepanjang sungai itu terdapat banyak sampah. Tentu ini menjadi sebuah permasalahan. Mengapa menjadi sebuah permasalahan? Keadaan yang seharusnya terjadi itu adalah sungai itu mestinya bersih, karena sifat alamiahnya sungai itu adalah bersih, terhindar dari kotoran yang diakibatkan oleh campur tangan manusia. Tetapi ketika sampah itu bertaburan, berserakan di mana-mana, maka mulailah problem. Akhirnya merusak lingkungan, merusak kesehatan masyarakat. Nah, itu dari sisi lingkungan. Kalau dari sisi pembangunan masyarakatnya, kita lihat semenisasi jalan. Kadang-kadang program pembangunan jalan semenisasi itu rusak 1 bulan setelah proses pengerjaannya selesai. Tentu ini menjadi sebuah problem. Mengapa menjadi sebuah problem? Karena semestinya jalan yang baru dibuat itu tahan lebih kurang 3 atau 4 tahun, tetapi malah dalam kurung waktu 1 bulan jalan sudah rusak. Tentunya hal ini harus menjadi kajian, harus menjadi perhatian bahwa ini merupakan problem. Problemnya di mana? Harus kita tahu, cari dahulu penyebabnya apa. Nah, itu adalah dari sisi masalah. Ketika masalah sudah diketahui, maka terlebih dahulu kita harus merunutkan keputusan apa yang diambil. Nah, setelah diketahui permasalahannya, barulah diambil keputusan, maka keputusan itu juga harus kita definisikan. Banyak para ahli mendefinisikan bahwa keputusan itu menurut teori bahwa keputusan itu pemilihan dari beberapa alternatif yang ada.
Ada lagi menurut Joule bahwa pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh seorang manajer secara sadar untuk mempertimbangkan, menilai, dan memilih sejumlah keputusan alternatif. Ada lagi para ahli yang lain menyatakan bahwa dari Donald menjelaskan pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak. Nah, semua itu berpendapat mengenai cara mengambil keputusan dalam bidang organisasi, dalam perusahaan, dalam manajerial sebuah kelompok. Tetapi keputusan pada pertemuan ini pengertiannya agak beda. Bedanya bagaimana? Bahwa di dalam pengambilan keputusan itu apakah semua pendapat para pendahulu dan para ahli itu salah? Tidak. Mereka memiliki pendapat dan sudut pandang masing-masing, tetapi kali ini kita berpendapat lain, pengertian lain dari keputusan itu. Mungkin secara keseluruhan bahwa keputusan itu adalah manifestasi sikap dalam respon kenyataan yang terjadi. Respon itu menghasilkan keputusan baik negatif ataupun positif. Nah, jika ingin hasil keputusannya baik, maka terlebih dahulu memiliki sikap yang baik, karena sikap merupakan refleksi kognitif jiwa yang terdalam. Maka keputusan itu ternyata diambil pengertiannya adalah refleksi sikap, manifestasi sikap dalam merespon kenyataan yang terjadi. Keluaran dari keputusan itu bisa negatif, bisa positif. Mengapa bisa negatif dan bisa positif? Tergantung dari kondisi kejiwaan, tergantung dari refleksi kognitif jiwa yang terdalamnya. Maka untuk mengambil keputusan itu perlu dulu memperbaiki jiwa, perlu dahulu memperbaiki kognitif, perlu dahulu memiliki hati yang ikhlas terhadap yang baik, membantu lebih banyak orang. Kalau kondisi kejiwaan ataupun kognitif jiwa yang terdalam itu isinya adalah plus ataupun positif semua, maka keputusan yang dikeluarkan adalah positif. Sebaliknya, apabila sikap yang dimiliki oleh seseorang itu banyak negatifnya, prasangka buruk, cemburu terhadap orang lain, iri terhadap orang lain, maka keputusan yang dihasilkan adalah negatif. Sebagian orang mengambil keputusan salah karena memiliki sikap yang salah. Bukan tidak disadarinya kesalahan, tetapi menginginkan tujuannya tercapai. So, perbaikilah sikap, ikhlaslah dalam melakukan sesuatu, bermanfaat bagi orang banyak, berprasangka baiklah agar keputusan yang dihasilkan juga baik. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kita perlu memahami bahwa ada peran pengambil keputusan. Peran pengambil keputusan itu maksudnya adalah siapa saja yang mengambil keputusan itu. Yang mengambil keputusan itu dimulai dari individu atau perorangan, kelompok, pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan atau manajer, kemudian pemimpin pemerintahan. Nah, semua itu adalah orang-orang yang mengambil keputusan. Mengapa pribadi ataupun perorangan juga dikatakan mengambil keputusan? Itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita, bahwa kehidupan pribadi berkaitan dengan keputusan, bahwa dimulai dari kita tidur hingga tidur kembali semuanya adalah keputusan. Tetapi keputusan itu bisa dilakukan secara kebiasaan apabila keputusan itu sering dilakukan. Contohnya, ketika kita bangun pagi, kita tidak menyadari kembali, tidak memperhitungkan lebih dalam lagi apa yang harus kita lakukan. Ketika bangun, kita langsung mandi,
berpakaian, sarapan, langsung berangkat bekerja atau langsung berangkat kuliah. Ketika tidur juga kita seperti itu, mau tidur, berwuduk dulu, membersihkan badan dan lain sebagainya, berdoa, kemudian tidur untuk bangun besok pagi yang lebih indah. Nah, itu apabila keputusan itu sering kita lakukan semenjak kecil, maka dia akan menjadi kebiasaan. Ketika dewasa tidak perlu mengambil keputusan baru. Nah, kemudian hakikat dari pengambilan keputusan. Hakikat dari pengambilan keputusan itu yang pertama mencapai tujuan. Kalau ada keputusan yang tidak mencapai tujuan, pasti ada yang salah dari proses pengambilan keputusan itu. Kalau ada keputusan yang tidak mencapai tujuan dari apa yang dimaksud dari organisasi, perusahaan atau diri pribadi, pasti ada proses yang salah dalam membuat keputusan. Maka diulangi proses pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, hakikat pengambilan keputusan itu membaiknya situasi. Nah, keputusan telah diambil, tentu situasi juga harus membaik. Kalau situasi belum membaik, maka ada yang salah dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Mengapa tidak? Karena ketika keputusan sudah diambil, situasi juga tidak membaik. Jangan sampai ketika keputusan diambil memunculkan masalah baru. Ini menjadi problematika. Problematika itu adalah situasi yang serba dilema. Diputuskan bagus, tapi memunculkan masalah baru, tetapi tidak diputuskan, masalah lama tetap bergejolak. Nah, maka oleh sebab itu, hakikat pengambilan keputusan itu dia harus membaikkan situasi. Yang ketiga, hakikat pengambilan keputusan itu adalah terlaksananya kegiatan. Tentu ketika tujuan telah tercapai dalam pengambilan keputusan, situasi sudah membaik, segala kegiatan dimungkinkan akan terproses segera. Kegiatan akan berjalan dengan bagus. Maka oleh sebab itu pentingnya hakikat pengambilan keputusan itu dipahami bahwa yang ketiganya terlaksananya kegiatan. Kalau kegiatan tidak terlaksana setelah keputusan itu diambil, berarti ada yang tidak kuat, ada yang bermasalah dari keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah memperoleh keuntungan atau memperoleh profit. Jelas pasti keputusan itu harus menghasilkan keuntungan. Kalau dari perusahaan, dia memperoleh untung dan laba. Dia harus memperoleh income, pendapatan. Kalau dari sisi pembangunan masyarakatnya, hakikat pembangunan seperti jalan yang disampaikan tadi, keuntungannya adalah masyarakat bisa menikmati semenisasi jalan itu dalam waktu jangka panjang, tidak 1 bulan jangka panjangnya, tetapi memiliki 3 atau 4 tahun masyarakat bisa menikmati jalan yang disemenisasi itu dengan baik tanpa gangguan. Tetapi kalau pembangunan semenisasi jalan itu rusak dalam kurun waktu terdekat, misalkan 1 bulan, berarti kan pembuatan jalan itu diputuskan dengan maksud yang lain, tidak memperhitungkan keuntungan bagi masyarakat, mungkin memperhitungkan keuntungan bagi kontraktor yang bekerja. Kemudian hakikatnya adalah memprediksi masa depan. Ketika tujuan telah tercapai, situasi sudah membaik, kegiatan sudah terlaksana, keuntungan sudah ada, maka bisa diprediksi masa depan itu seperti apa. Bayangkan itu, bahwa semua keputusan itu berjalan dengan baik mulai dari prosesnya, sehingga akibat dari keputusan itu berjalan juga dengan baik, maka kemungkinan masa depan bisa diprediksi. Orang kalau memproduksi barang, ketika proses pembuatan barang itu lancar, kemudian dipasarkan memperoleh keuntungan, maka dimungkinkan barang tersebut diprediksi masa mendatang akan memperoleh keuntungan yang besar, atau perusahaan itu berjalan
baik-baik saja. Nah, hakikat pengambilan keputusan yang terakhir ini yang paling mendasar dari semuanya, mendamaikan hati. Itu hakikatnya adalah mendamaikan hati. Kalau ada keputusan yang tidak mendamaikan hati, maka ada yang salah dari proses pengambilan keputusan itu. Hati yang damai menandakan keputusan itu baik. Maka oleh sebab itu dalam definisi kita pengambilan keputusan tadi bahwa manifestasi sikap dalam merespon situasi yang ada. Maka sikap itu mestinya harus dibarengi dengan perilaku kognitif kejiwaan yang sehat dan yang baik, agar keputusan yang dihasilkan itu adalah positif. Jika keputusan itu positif, maka mendamaikan hati. Banyak orang yang memutuskan untuk bekerja di suatu perusahaan, tetapi malah dia hatinya tidak damai, hatinya berada di tempat yang lain. Mengapa dia betah di dalam itu berlama-lama? Tidak lain adalah income ataupun pendapatan, tetapi dia mengabaikan hati yang tidak damai, maka dia tidak tepat mengambil keputusan itu. Ada lagi yang bertanya, bagaimana jika kita bekerja di sebuah perusahaan tetapi perusahaan tersebut memiliki keputusan yang tidak boleh membantu orang dalam situasi darurat, harus syarat-syarat tertentu. Maka ketika saudara adalah teknisi penyelamatan orang, maka seharusnya saudara harus mengikutkan ataupun mendengarkan kata hati bahwa ketika menyelamatkan jiwa orang lain, meskipun bertentangan dengan kebijakan dari perusahaan tersebut, maka itulah yang terbaik. Apabila saudara nanti dipanggil oleh perusahaan itu untuk disidangkan, maka itu adalah proses sidang yang kecil. Kemungkinan saudara untuk dikeluarkan dari perusahaan tersebut, saudara jangan pernah takut bahwa Tuhan telah mempersiapkan tempat dan rezeki yang bagus bagi saudara dibandingkan di tempat tersebut. Di mana tidak, nyawa seseorang saudara selamatkan dari kehidupan ini, sehingga dia bisa melanjutkan proses kehidupan ini ke arah yang lebih bagus lagi. Nah, itulah hakikat pengambilan keputusan. Kemudian keputusan itu ternyata memiliki jenis. Ada keputusan yang terprogram, yaitu keputusan yang terstruktur dan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Nah, kalau kita berhubungan dengan pemerintah, itu keputusannya terstruktur. Membuat pembangunan jalan itu keputusannya terstruktur. Harus ada anggaran, harus ada ajuan, kemudian menunggu beberapa bulan lagi untuk dicairkan dananya, kemudian barulah proses pengerjaan jalannya. Itu keputusan terstruktur. Kalau ingin membangun desa, maka itu adalah bentuk keputusan yang terstruktur. Tapi ada keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah keputusan yang dadakan. Itu tidak bisa melewati kegiatan yang terstruktur. Misalkan terjadinya masyarakat yang tenggelam akibat oleh luapan air sungai. Itu tidak mungkin kita membuat keputusan harus ajukan dana dulu, tim siapa yang bergerak, itu tidak mesti demikian. Maka harus ada penanganan langsung. Kalau penanganannya itu memiliki struktur yang berbelit-belit, kemungkinan korban tidak ditemukan dalam keadaan selamat ataupun dalam keadaan sudah tiada. Itu proses penanganan banjiran juga begitu. Tidak mungkin memiliki prosedur yang berbelit-belit terlebih dahulu, sehingga bantuan terhadap korban banjir itu lambat datangnya. Maka keputusan yang diambil tidak terprogram itu adalah keputusan dadakan, biasanya di luar keputusan yang terprogram. Kita lanjut, bahwa ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu. Ternyata keputusan itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, kepastian. Kepastian adalah pengambil keputusan mempunyai informasi yang jelas terkait masalah yang dihadapi.
serta memiliki rancangan penyelesaiannya. Itu adalah dari faktor kepastian. Seorang pengambil keputusan itu ternyata sudah mengetahui masalah dengan jelas, sudah memiliki rancangan penyelesaiannya. Kemudian lanjut kepada faktor yang kedua, yaitu risiko, yaitu kondisi yang dapat diidentifikasi kemudian diprediksi kemungkinan yang terjadi untuk dapat memecahkan masalah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah ketidakpastian. Ketidakpastian ini adalah si pengambil keputusan tidak memiliki informasi yang jelas, sehingga tidak bisa menentukan sesuatu yang subjektif ke dalam kemungkinan yang bersifat objektif. Ada kita jumpai bahwa keputusan yang sudah dilakukan kadang memiliki polemik di tengah masyarakat. Itu hal yang biasa, bahwa sesuatu yang diputuskan itu kadang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tetapi kita harus memahami terlebih dahulu polemik yang muncul itu apa. Kita harus melakukan pengkajian kembali mengenai keputusan yang diambil itu sudah benar apa tidak. Kalau kita sudah mengetahui informasi dengan jelas, mengetahui bagaimana sudut pandang dari sisi-sisi yang lain, kemudian barulah kita mengambil keputusan. Jangan kita mengambil keputusan dalam ketidakpastian, karena dalam ketidakpastian ini ada beberapa faktor, yaitu informasi kita belum jelas, kemudian kita belum melakukan analisa, kemudian kita belum melakukan identifikasi masalah, maka keputusan kita itu pasti bermasalah. Nah, kalau ada keputusan yang kira-kira memiliki polemik ataupun keputusan yang kira-kira bermasalah, maka harus cek kembali kita memutuskan dalam kepastian atau ketidakpastian. Demikian perjumpaan kita dalam pembahasan kali ini yang membahas tentang pengambilan keputusan dan sistem informasi yang berkaitan dengan pembahasan mata kuliah pengambilan keputusan dan sistem informasi. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa keberkahan, membawa pengertian yang baik mengenai kehidupan dan keputusan yang kita ambil, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya dan cepat berlalunya pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.